Kejadian 3 tentang konsep dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ini saya tidak melihat dosa manusia di sini, Pak. Karena setelah makan buah, mereka itu diakui oleh Allah di ayat 22. Nah, setelah jika memakan 2 buah pohon, maka kita akan hidup seumur hidup. Nah, ini yang dimaksud konsep dosa dalam Kejadian 3 ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Lihat Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Sekarang ke Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah, nanti kamu mati. Ayat 4. Tapi ular berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini tipuan iblis. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Akhirnya mereka makan, bukan? Makan. Setelah makan, ayat 22 tadi, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Setan bilang, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Sekarang Allah bilang, mereka telah menjadi salah satu dari kita. Berarti cocok ya? Omongan setan sama omongan Tuhan ya? Kalau begitu, apakah setan berbohong atau tidak? Kelihatannya tidak. Kalau ikut ini, tapi tidak. Setan berbohong. Nah, terus kalau memang setan berbohong, kenapa ada ayat Allah sendiri mengakui sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita? Ada macam-macam penafsiran. Saya hanya berikan penafsiran yang saya terima. Bahwa ini sebenarnya adalah bukan kata-kata sungguh-sungguh dari Allah. Ini kata-kata sindiran dari Allah kepada manusia yang telah percaya kepada setan. Jadi dengan kata lain, kata ejekan. Iblis bilang, tipu sama Hawa, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Begitu makan, tahu-tahu jadi telanjang, sadar dosa, dan Tuhan mulai menyindir. Nah, sekarang sudah makan, sudah jadi seperti Allah ya. Bagus, hebat. Itu sama seperti ada anak mau ulangan besok, ujian besok, bapaknya suruh belajar ya. Tidak perlu belajar, saya tidak belajar saja, saya sudah pintar, tidak usah belajar. Ternyata besok begitu ujian tidak lulus, lalu bapak bilang, oh ya kamu pintar ya, tidak belajar tapi pintar ya. Itu bukan pengakuan sungguh-sungguh, itu semacam bahasa sindiran bahwa apa yang tadi kamu omong itu berkebalikan dengan kenyataan. Jadi di situ sebenarnya lah Tuhan sedang dalam bahasa sindiran atau bahasa ejekan bahwa kamu yang ikut iblis ternyata sudah dapat apa yang iblis omongkan, kamu sendiri ketipu. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan dalam pengertian sungguh-sungguh. Ada banyak tafsiran, saya memegang tafsiran yang itu untuk ayat ini. Makanya dengan kata lain, kalimat ini hanya mau mengatakan, biarpun iblis bilang, bukankah Tuhan berfirman, jangan percaya. Karena mari kita lebih percaya kata-kata Tuhan daripada kata-kata setan. Karena kalau tidak, ingat, setan itu penipu ulung. Dia banyak kutip ayat. Waktu dia cobai Tuhan Yesus, dia bilang, suruh terjun dari hubungan bait Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau di jalan. Itu Mazmur, itu dia kutip dari Mazmur. Mazmur 91 itu iblis kutip ayat. Maka iblis itu adalah pribadi yang banyak hafal ayat Alkitab. Kalau saudara tidak banyak belajar ayat Alkitab, gampang ditipu setan seperti Hawa.